Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Adis Aryani, mahasiswa UPN Veteran Jakarta, S1 Kesehatan Masyarakat. Saya akan membahas mengenai kesehatan reproduksi remaja. Lalu, alasan saya mengambil tema tersebut adalah yang pertama, semakin tingginya penyakit yang berhubungan dengan alat reproduksi atau kesehatan reproduksi. Yang kedua, remaja semakin tidak acuh atau peduli terhadap dirinya sendiri. Lalu yang ketiga, semakin berkembangnya zaman, menurut saya remaja semakin malas. Apalagi jika remaja tersebut sudah bertemu dengan gawai atau sudah bertemu dengan sesuatu yang dapat menyita waktu remaja tersebut seharian. Sehingga saya memutuskan untuk mengambil tema kesehatan reproduksi remaja yang memfokuskan kepada kebersihan diri dari remaja itu sendiri. Terdapat 3 subbab yang akan saya sampaikan. Subbab yang pertama yaitu definisi kesehatan reproduksi dan penyakit alat reproduksi pada pria maupun pada wanita. Yang kedua, definisi dari kebersihan diri dan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kebersihan diri. Lalu subbab yang terakhir adalah kebersihan remaja saat menstruasi. Pada pembahasan pertama, kita harus mengetahui apa itu kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi menurut WHO adalah suatu kondisi sehat yang menyangkut sistem, fungsi, dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Contoh dari sistem yaitu sistem pencernaan. Lalu fungsi dari sistem pencernaan tersebut harus sehat dan juga bagaimana remaja tersebut mampu melakukan atau mampu melalui proses reproduksi. Lalu WHO menyebutkan sehat di sini itu bukan bebas dari penyakit atau kecacatan, namun juga sehat mental dan sosiokultural. Sebagai contoh, orang yang memiliki mental yang sehat akan lebih baik menjaga kebersihan diri atau menjaga kesehatan reproduksinya daripada orang yang memiliki ketidaksehatan mental atau mental yang tidak sehat. Pembahasan selanjutnya, saya akan membahas penyakit-penyakit apa saja yang menyerang sistem reproduksi, baik pada wanita maupun pada pria. Penyakit-penyakit kesehatan reproduksi pada perempuan, saya membahas 3 penyakit. Penyakit pertama adalah penyakit PCOS atau sindrom ovarium, di mana penyakit ini disebabkan karena kelebihan hormon seks androgen. Penyakit ini juga yang menyebabkan menstruasi itu tidak teratur atau bahkan tidak mengalami menstruasi dan kesulitan hamil. Penyakit selanjutnya adalah penyakit miom atau fibroid rahim, yang merupakan tumor jinak yang tumbuh di dalam rahim. Penyakit miom ini dapat menyebabkan pendarahan di luar menstruasi dan nyeri saat berhubungan badan. Lalu yang penyakit ketiga adalah penyakit endometri, di mana penyakit ini terjadi ketika jaringan membentuk lapisan di dalam rahim. Penyakit ini juga bisa tumbuh di usus ataupun di belakang rahim. Di sini saya menambahkan gambar-gambar penyakit-penyakit yang menyerang wanita. Bisa dilihat penyakit-penyakit, ada penyakit PCOS, penyakit MIHOM atau tumor jinak, lalu ada penyakit endometriosis. Selanjutnya saya akan membahas penyakit-penyakit kesehatan reproduksi yang menyerang pria. Saya membahas 3 penyakit. Penyakit pertama itu adalah penyakit epididymis atau peradangan pada epididymis. Penyakit ini menyebabkan buah zakar itu bengkak dan nyeri, serta terdapat darah di dalam air mani. Penyakit kedua itu adalah orchitis atau peradangan pada tesis. Penyakit ini terjadi karena infeksi bakteri ataupun virus, sehingga menyebabkan kemandulan dan buah zakar yang bengkak dan nyeri. Lalu penyakit ketiga itu adalah hipogonadisme. Penyakit ini adalah yang terjadi ketika tubuh itu kurang menghasilkan hormon testosteron, sehingga menyebabkan penurunan libido dan gangguan pada produksi sperma. Di slide berikut ya, saya menambahkan gambar-gambar penyakit pada pria, penyakit epididymis dan penyakit orchitis. Lalu di subbab terakhir, saya akan membahas kebersihan diri saat menstruasi. Menurut Ratnasari 2017, terdapat 5 hal yang perlu diperhatikan ketika menstruasi. Yang pertama, mengganti pembalut 3-5 kali sehari. Biasanya para remaja hanya mengganti pembalut kurang dari 3 dengan alasan
Sibuk berorganisasi ketika sekolah dan sibuk mengerjakan tugas sehingga mereka lupa untuk mengganti pembalut. Yang kedua, membersihkan alat kelamin sebelum ganti pembalut. Yang ketiga, mencuci tangan sebelum atau sesudah mengganti pembalut. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan kuman-kuman atau bakteri-bakteri yang tertinggal di tangan karena kegiatan sebelumnya. Yang keempat adalah mandi. Menurut Ratnasari, ketika menstruasi, tubuh akan menghasilkan keringat yang berlebih, sehingga mengharuskan para wanita untuk mandi minimal 2 kali pada saat menstruasi. Dan yang terakhir, mengganti celana dalam secara rutin. Hari ini bertujuan agar para wanita tetap merasa nyaman pada saat menstruasi. Cukup sekian pembahasan mengenai kesehatan reproduksi pada remaja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.